membukanya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika kami boleh datang untuk boleh bersama-sama belajar dari firman-Mu. Dan kiranya Bapa Engkau yang memampukan kami untuk boleh bukan saja mengerti sejarah yang ada, yang merupakan sejarah keselamatan, tetapi biarlah kami juga boleh mengerti prinsip-prinsip yang diajarkan, sehingga kami juga boleh menerapkan prinsip-prinsip itu dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya yang berbicara kepada setiap kami, dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, saudara-saudara, ya hari ini kita akan melihat 2 Samuel, seorang raja yang sesuai dengan hati Allah. Ya, saya sudah memberikan materi ya supaya ini akan membantu kita untuk bisa mengikutinya dengan baik ya. Jadi kita masuk di dalam 2 Samuel. Nah, pertama tema yang hari ini kita akan melihat adalah Daud, seorang raja yang sesuai dengan hati Allah, yaitu 2 Samuel 1 ayat 1 sampai pasal 8 ayat 18. Nah, kita lihat dulu 2 Samuel 1, di mana pertama-tama kita melihat urgensi kesedihan ya ayat 1 sampai 16. Ini berbicara tentang ketika Daud mendengarkan kematian dari Saul, Yonatan, dan tentu saja banyak sekali orang Israel. Ya, sebelumnya di dalam 1 Samuel 31 kita sudah diceritakan tentang kematian Saul dan Yonatan dan juga Israel yang lain. Pertama-tama kita melihat saudara diberikan apa yang kita sebut struktur kiastik atau paralel yang terbalik ya. Biasanya di dalam paralel yang terbalik ini yang paling penting adalah bagian tengahnya. Sehingga kalau kita melihat kedatangan orang Amalek ayat 1 dan 2, ya setelah Saul mati, dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Ziklag, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah ya, sehingga melihat kedatangan orang Amalek. Nah, kemudian ayat 3 sampai 10 saya tidak baca secara jelas ya, tapi di sini mau menceritakan tentang orang Amalek itu menceritakan tentang gugurnya Saul dan Yonatan, dan dia kemudian berkata, nah saya bacakan dari ayat 6. Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa. Ya, Gilboa itu adalah tempat mereka bertempur, Israel dengan Filistin. Maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku dan aku berkata, ya Tuanku. Ia bertanya kepadaku, siapakah engkau? Jawabku kepadanya, aku seorang Amalek. Lalu katanya kepadaku, datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa. Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada di lengannya, dan inilah dia kubawa kepada tuanku. Ya, jadi pembicaraan di mana ada 3 pertanyaan, dan kita melihat intinya si Amalek itu mengatakan bahwa Saul yang sudah sekarat meminta dia membunuhnya dan orang Amalek itu membunuhnya. Nah, kemudian perkabungan ayat 11 dan 12 dan ini merupakan bagian yang ditekankan. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan dan karena kaum Israel sebab mereka telah gugur oleh pedang. Nah, setelah berkabung, baru kemudian kita melihat Daud kembali bertanya kepada orang Amalek tersebut ya, sehingga pembicaraan ayat 13 dan 14 ada 2 pertanyaan. Kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya, asalmu dari mana? Jawabnya, aku ini anak perantau orang Amalek. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, bagaimana tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? 15, lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buah dan berkata, kemari paranglah dia. Orang itu memarangnya sehingga ia mati.
Dan Daud berkata kepadanya, kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang kau, karena berkata, aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Nah, saudara, kenapa Daud bisa berbuat begitu? Itu adalah karena Daud memang percaya tidak boleh membunuh orang yang diurapi Tuhan. Ya, kalau kita ingat di dalam 1 Samuel 24, ketika dia masih dikejar-kejar oleh Saul, suatu hari Daud dan orang-orangnya itu bersembunyi di sebuah gua, dan Saul yang tidak tahu Daud bersembunyi di gua itu masuk ke dalam gua untuk membuang hajat. Ya, penekanan untuk membuang hajat menunjukkan Saul benar-benar seorang diri. Nah, Daud beserta dengan orang-orangnya berpikir bahwa itu adalah anugerah dari Tuhan, ya, dan awalnya Daud setuju sehingga memotong punca jubah Saul. Tetapi ketika dia memotong punca jubah Saul, hatinya berdebar-debar dan dia kemudian sadar bahwa Tuhan tidak berkenan. Ya, karena itu kita melihat bahwa Daud akhirnya menyuruh atau mencegah orang-orangnya membunuh Saul. Karena itu dia memang menganggap bahwa tidak boleh membunuh orang yang diurapi Tuhan. Tapi saudara, ketika kita membaca 2 Samuel, ada pertanyaan enggak? Mungkin pertanyaannya adalah, kenapa orang Amalek itu mengatakan sesuatu yang berbeda dengan 1 Samuel 31 tentang kematian Saul? Karena itu memang kalau kita melihat ada 2 kisah kematian Saul. Di dalam 1 Samuel 31 saya bacakan bagaimana Saul mati, ya. Jadi kita melihat 1 Samuel 31 ayat 3. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul, para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya lalu mati bersama-sama dengan Saul. Berarti di dalam 1 Samuel 31, kematian Saul digambarkan Saul bunuh diri. Ya, dia sudah sekarat, dia tidak mau jatuh ke tangan orang Filistin dan dia bunuh diri. Sedangkan 2 Samuel 1 tadi kita sudah baca, si Amalek menceritakan Saul sekarat dan dia meminta Amalek membunuhnya dan Amalek membunuhnya. Sehingga kita kemudian harus bertanya, kenapa bisa ada 2 kisah kematian Saul yang berbeda? Gak mungkin dong mati 2 kali. Nah, dalam hal itu, saudara, untuk bisa mengerti apa yang terjadi, kita harus mengerti prinsip Alkitab. Ya, dan prinsip Alkitab yang saya mau katakan adalah seperti ini. Pertama-tama ketika kita membaca ya apa yang dituliskan dalam Alkitab, kalau Allah yang berbicara, kalau utusan Allah berbicara atas nama Allah, ya seperti ketika Nabi memfirmankan firman Allah, ketika Musa menyampaikan apa yang Allah firmankan misalnya, atau ketika penulis mengisahkan sebuah kisah, kita percaya penulis diinspirasikan, maka kita harus mengerti kisah itu pasti betul, 100% benar. Ya, jadi kalau utusan Allah, kalau penulis yang mengatakan itu pasti benar. Tapi ketika karakter lain yang berkata, kita perlu mempertimbangkan. Karena apa? Karena seperti di dalam kehidupan kita sehari-hari, karakter bisa berbohong, karakter bisa berkata dalam ketidaktahuannya. Contoh, Mazmur 14 ayat 1, orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Saudara, perkataan orang bebal tidak ada Allah, betul apa enggak? Tentu saja salah. Namanya juga orang bebal, orang yang tidak takut akan Allah. Karena itu dalam hal ini kita melihat bahwa karakter bisa berbicara bohong. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab yang terkenal ya saudara, bukan berarti bahwa perkataannya pasti benar. Kalau dia bukan berbicara sebagai dalam kapasitas utusan Allah, belum tentu perkataannya benar. Saya berikan contoh misalnya di dalam peristiwa Lembu Emas, Keluaran 32 ya. Di mana ya Musa yang akhirnya turun gunung melihat apa yang terjadi kemudian menegur Harun. Karena itu saya bacakan misalnya Keluaran 32.
dari ayat 21 ya, Keluaran 32 dari ayat 21. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar ini kepada mereka? Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah Tuanku, engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Nah, kemudian coba perhatikan ayat 24. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang empunya emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Lihat nggak apa yang dikatakan Harun? Bahwa dia hanya melemparkan emas ke dalam api dan bus keluar dalam bentuk lembu emas. Nah, saudara-saudara percaya nggak dengan apa yang dikatakan Harun? Dia berbohong atau dia berkata sebenarnya? Nah, karena ini adalah Harun yang berkata dan berkata untuk membela dirinya, bukan berkata sebagai utusan Allah, maka kita harus mempertimbangkan perkataannya benar apa enggak. Nah, ternyata sebelumnya penulis sudah menceritakan kepada kita apa yang terjadi, sehingga bandingkan, dan sekarang saya bacakan Keluaran 32 ayat 4. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir. Lihat nggak, penulis mengatakan kepada kita, Harun membentuk dan membuat lembu tuangan. Bukan dilemparkan ke dalam api dan bus jadi dalam bentuk lembu, berarti Harun berbohong. Ya, jadi saudara-saudara, ketika kita mendengar apa yang dikatakan karakter, hati-hati, belum tentu karakter itu berkata secara jujur. Nah, sekarang kembali lagi kepada kisah kematian Saul. 1 Samuel 31, perhatikan siapa yang menceritakan. Yang menceritakan adalah narator, yang menceritakan adalah penulis, berarti pasti benar. Sedangkan 2 Samuel 1 yang menceritakan adalah seorang Amalek. Jadi ketika seorang Amalek atau seorang karakter menceritakan yang berlawanan dengan apa yang dikatakan penulis, maka kita tahu pasti dia yang salah. Dalam hal ini kelihatannya si Amalek dengan sengaja berbohong. Kenapa? Karena dia berpikir, ya, semua orang juga tahu bahwa Saul itu mengejar-ngejar Daud. Jadi dia berpikir kalau dia mengatakan kepada Daud bahwa dia yang membunuh musuh Daud, ya, yang selama ini berusaha untuk mengejar dan membunuh Daud, pasti dia akan diberi hadiah. Dia tidak menyangka Daud mempunyai pemikiran tidak boleh menyentuh orang yang diurapi Allah, dan karena itu bukannya dapat hadiah, dia malahan diparang, dia dihukum mati, ya. Tapi kemudian tadi saya mengatakan di dalam bentuk kiastik seperti itu, bagian tengahnya yang paling penting, dan di sini kita melihat penekanannya adalah perkabungan, ya. Saya bacakan lagi ayat 11 dan 12. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dengan mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Di mana kita melihat Daud pasti ketika pertama kali mendengar si Amalek mengatakan dia membunuh Saul, pasti sudah sangat marah. Pasti sudah berkeputusan mau menghukum orang Amalek, tapi bagi dia sekarang yang pertama yang harus dia lakukan adalah berkabung. Karena itu kenapa kita mengatakan urgensi kesedihan, urgensi perkabungan, ya, sehingga kelihatannya Daud digambarkan melakukan apa yang benar, yaitu berkabung terlebih dahulu karena memang kematian Saul, kematian Yonatan, dan kematian begitu banyak orang Israel. Dan tentu saja ini adalah kekalahan yang sangat memalukan. Nah, kemudian kita masuk masih pasal 1 ayat 17 sampai 27, disiplin kesedihan. Karena rupanya Daud bersedih dan di dalam kesedihannya dia membuat mazmur. Mungkin karena itu kita bisa melihat ternyata Daud banyak membuat mazmur, ya. Ketika dia sedih, ketika dia berdosa dan meratapi dosanya, dia juga membuat mazmur, ya, sehingga kita melihat ayat 17.
Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab Orang Jujur. Nah, kitab Orang Jujur tentu saja adalah kitab yang kita sudah tidak tahu, tidak termasuk dalam kanon Alkitab ya. Kelihatan itu adalah kitab yang ada pada zaman itu, dan ia kemudian ajarannya juga ada di dalam kitab Orang Jujur, dan saya bacakan yang mengenai Mazmur ini. Ini adalah Mazmur yang sangat pedih sebenarnya ya, mengenang gugurnya para prajurit. 19, kepermayanmu hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu, betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan di Gat, janganlah beritakan di lorong-lorong Askelon, itu adalah kota-kota Filistin. Jadi mau mengatakan jangan kabarkan di tempat-tempat Filistin, tentu saja tujuannya jangan musuh-musuh bersukacita, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat ya. Jadi jangan ceritakan supaya musuh kita jangan bergembira. Kenapa anak perempuan? Karena biasanya anak-anak perempuan itu kalau pahlawan mereka pulang perang, mereka yang menyambut dengan menyanyi dan menari-nari ya. 21, hai gunung-gunung di Gilboa. Saudara, di Gilboa itulah pertempuran itu terjadi dan di mana Saul dengan anak-anak dan orang Israel mati. Kan itu digambarkan jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu, hai padang-padang pembawa kematian. Jadi sampai seakan-akan gunung-gunung itu dikutuk ya, jangan ada embun, jangan ada hujan. Sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak ya, di sanalah perisai-perisai para pahlawan tentu saja tergeletak. Ayat 22, tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh dan tanpa lemak para pahlawan panah, Yonatan tidak pernah berpaling pulang. Mau menyatakan ke perkasaan Yonatan, kalau dia sudah mencabut panahnya, tidak mungkin panah itu kembali tanpa membunuh musuh ya. Jadi tanpa lemak para pahlawan, panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa ya. Sekali lagi menggambarkan keperkasaan Yonatan dan Saul. Saul dan Yonatan orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Saul dan Yonatan memang adalah orang yang sangat dekat ya. Yonatan sangat mencintai ayahnya. Hanya kalau soal Daud saja mereka itu berselisih pendapat dan Yonatan kesal dengan Saul ya. Tapi kalau bukan soal Daud, mereka sebenarnya sangat dekat. Kan itu digambarkan dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali, mereka lebih kuat dari singa. Sekali lagi menggambarkan kepahlawan mereka. Ya, mungkin memang Daud banyak sakit hati kepada Saul, tetapi ketika Saul sudah meninggal dan dia akan mengajarkan kepada umat, dan umat seharusnya melihat bagaimanapun itu adalah raja. Ya, mereka yang bertempur untuk mereka. Karena itu dia menggambarkan tentu saja dengan sangat positif. Cuman memang dia jujur dengan perasaannya, karena itu kalau kita melihat ayat 24, hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dan kain trimisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Saul memang digambarkan bukan raja yang taat kepada Tuhan, tapi saudara, bukan berarti pemerintahan Saul itu tidak baik secara sejarah. Secara sejarah achievement-nya cukup banyak, keberhasilannya cukup banyak ya. Secara ketaatan perjanjian memang tidak taat kepada Tuhan atau kurang taat kepada Tuhan, tapi dia membawa kesejahteraan kepada rakyat jauh lebih mendingan daripada zaman hakim-hakim ya. Jadi apa yang dikatakan Daud itu bukan salah loh ya. Daud tidak kayaknya menyembunyikan atau mengatakan sesuatu yang salah, tidak ya, karena memang Alkitab juga mencatat bahwa Saul banyak mendapatkan kemenangan ya. Jadi secara kasat mata pemerintahan Saul itu cukup baik. Kan itu kalau saya membawa kita melihat 1 Samuel 14, 1 Samuel 14 ayat 47 dan 48, ini yang kemudian dikatakan penulis Alkitab tentang pemerintahan Saul. 1 Samuel 14 ayat 47 dan 48. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya, melawan Moab, Bani Amon, Edom, raja-raja negeri Zoba, dan orang Filistin. Dan kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan.
Ya, jadi kemanapun dia pergi, dia selalu mendapat kemenangan. Dan kita tahu memang pada zaman misalnya Daud menjadi panglimanya, tidak pernah Daud itu kalah perang. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, memukul kalah orang Amalek dan melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka. Jadi secara achievement waktu itu ya, ketika kita berbicara tentang 1 Samuel, kita mengatakan ternyata Tuhan itu menunjukkan ada 2 penilaian. Pertama adalah penilaian berdasarkan achievement, penilaian berdasarkan kesuksesan secara apa yang kelihatan, dan ternyata Saul tergolong cukup sukses pemerintahannya. Dia bisa mempersatukan Israel, dia bisa melawan musuh-musuh dan melepaskan Israel dari tangan musuh mereka. Cuman yang lebih banyak diceritakan dalam Alkitab adalah apakah Saul taat atau tidak, dan dalam hal ketaatan Saul memang kurang taat. Karena itu kenapa cerita-cerita Saul di dalam Alkitab lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Tapi sekali lagi secara achievement pemerintahan Saul itu cukup baik. Karena itu kembali lagi kepada 2 Samuel 1 ayat 24, tidak mengherankan ya, Daud kemudian meminta kepada anak-anak perempuan Israel untuk menangisi Saul yang sudah mendandani mereka dengan baik. Dibandingkan dengan zaman hakim-hakim sekarang, zaman mereka itu jauh lebih baik. Ayat 25, ya balik lagi 2 Samuel 1 ayat 25. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran, Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Nah, kalau ya anak-anak perempuan itu disuruh untuk meratapi Saul, maka kita melihat Daud sendiri secara khusus meratapi Yonatan. Berasa susah aku karena engkau saudaraku Yonatan, engkau sangat ramah kepadaku, bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan, betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Ya, nah ini adalah ayat yang menimbulkan tafsiran bahwa relasi Yonatan dengan Daud adalah relasi homoseksual, ya, karena kemudian dikatakan engkau sangat ramah kepadaku, bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Saudara, saya mau mengatakan beberapa hal. Pertama, sebenarnya masuk akal kalau bagi Daud, cinta Yonatan itu lebih hebat dari cinta perempuan. Karena coba kita tahu kan bahwa Yonatan dari awal sejak mengenal Daud dikatakan mengasihi Daud, dan ketika dia sadar bahwa Daud adalah orang yang sudah dipilih Tuhan untuk menggantikan ayahnya sebagai raja, dia rela menyerahkan kedudukannya. Karena itu ya, kalau kita melihat 1 Samuel 18, saya bacakan terutama ayat 4. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya, jubah itu sering sekali melambangkan jabatan, ya, dan memberikannya kepada Daud juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Artinya dia menyerahkan kedudukan sebagai raja, dia sebagai pewaris tahta itu kepada Daud. Karena apa? Dia tahu bahwa Daud adalah orang yang dipilih oleh Tuhan yang nanti akan menjadi raja menggantikan Saul. Dan kita tahu ceritanya betapa dia selalu mencegah Saul untuk membunuh Daud, bahkan dia marah sekali kepada Saul ketika tahu Saul tetap ya mau membunuh Daud. Sehingga kalau sampai Daud mengatakan bahwa baginya cinta Yonatan lebih daripada perempuan, itu adalah pengalaman pribadi Daud, dan apalagi kita tahu Daud itu mempunyai banyak istri. Kita tidak tahu berapa banyak istri, tapi ketika dia di Hebron saja, istri yang melahirkan anak laki-laki kepadanya sudah ada 6. Ya, belum yang misalnya belum melahirkan anak, belum lagi nanti di Yerusalem dia mengambil istri lagi. Jadi saya belum nanti ada Batseba. Jadi setidak-tidaknya saya rasa istri Daud itu belasan. Kita tidak tahu berapa. Berarti relasi Daud dengan istrinya memang tidak bisa digambarkan sebagai teladan relasi pernikahan suami istri yang monogami. Dia banyak istri. Kan itu di dalam pengalaman pribadinya, bagi Daud, cinta Yonatan kepada dia lebih hebat dari cinta perempuan. Apalagi mungkin kalau kita melihat bahwa kemungkinan istri pertama Daud adalah Mikal. Mungkin itu adalah cinta pertamanya, dan Mikal kan kemudian merendahkan dia.
Ya, karena itu kita bisa mengerti bahwa bagi Daud cinta Yonatan lebih ajaib daripada cinta perempuan. Ya, jadi ini adalah pandangan pribadi Daud dan tidak harus mengatakan bahwa mereka adalah mempunyai relasi homoseksual. Saudara perhatikan ya, pandangan pribadi atau sebuah peristiwa tidak boleh dijadikan doktrin. Jadi bukannya Alkitab mengajarkan bahwa cinta persahabatan lebih hebat dari atau lebih ajaib dari cinta suami istri, tidak. Alkitab mengajarkan relasi suami istri adalah relasi yang paling intim, yang paling indah. Karena itu dikatakan keduanya menjadi satu, yang tidak pernah dikatakan tentang relasi yang lain ya. Jadi ini bukan doktrin yang mau diajarkan kepada kita, ini adalah pandangan pribadi Daud tentang relasinya dengan Yonatan, dan itu adalah realita dalam kehidupannya, sehingga tidak masalah Daud mengatakan demikian. Lagi pula, kalau dikatakan bahwa relasi mereka homoseksual, saya bisa dengan tegas mengatakan tidak mungkin. Selain Daud suka perempuan, ya istrinya aja belasan, ya enggak. Oke lah, orang mungkin bisa homoseksual itu bisa ACDC, dalam arti bisa dengan perempuan, bisa dengan laki, ya. Tapi Daud tidak digambarkan suka laki. Yonatan sendiri juga punya istri kan. Kita tahu nanti ada anaknya Mephiboset yang nanti kemudian dibawa Daud untuk tinggal di istana bersama-sama dengan dia. Tapi yang paling pasti menyatakan tidak mungkin relasi mereka adalah relasi homoseksual, kita balik lagi sebentar kepada 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, saya bacakan ayat 1. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan perhatikan, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Kemudian kita melihat ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Saudara, satu-satunya orang di dalam Alkitab yang dikatakan mengasihi orang lain seperti dirinya sendiri adalah Yonatan terhadap Daud. Berarti Alkitab sangat memuji cinta Yonatan kepada Daud. Kasih Yonatan kepada Daud itu adalah teladan bagaimana kita mengasihi orang lain seperti dirinya sendiri, dan tidak mungkin itu adalah relasi homoseksual karena kita tahu bahwa relasi homoseksual dikecam dalam Alkitab. Ya, sedangkan Alkitab begitu mengagungkan kasih Yonatan terhadap Daud ya. Jadi tidak mungkin relasi Daud dengan Yonatan itu adalah homoseksual ya. Jadi di sini kita melihat bahwa Daud benar-benar merasakan kepedihan atas kematian Yonatan, orang yang begitu mengasihi dia. Nah, Saudara, kita melihat catatan kita disiplin kesedihan ayat 17 sampai 27. Apa yang terjadi adalah Daud menuangkan kesedihannya. Sehingga kesedihan tertuang dalam tulisan, intensitas emosi plus disiplin akal budi. Nah, biasanya itu bisa kemudian menghasilkan karya yang sangat luar biasa. Saudara, kalau saudara membaca misalnya latar belakang himne-himne kita ya, misalnya It Is Well With My Soul, itu kan dikatakan ditulis ketika si pengarang lagu itu baru mendapat kabar bahwa istri dan keempat anak perempuannya yang berlayar itu meninggal semua. Jadi di dalam kepedihan yang begitu luar biasa, ketika dia kemudian menuliskan melodi lagu itu begitu menyentuh. Karena apa? Karena memang ketika dituliskan dengan emosi yang begitu intens, itu bisa menyentuh hati orang lebih daripada kalau hanya akal budi. Karena itu akal budi plus emosi biasanya akan membuat karya-karya yang luar biasa. Ya, jadi saudara-saudara yang kalau pintar misalnya bersyair atau menuliskan lagu ya, kalau saudara di dalam emosi yang sangat bahagia ataupun emosi yang sangat sedih, cobalah untuk menuliskan karya, biasanya itu akan lebih menyentuh dan lebih bagus daripada kalau ditulis ketika emosi saudara itu tenang-tenang saja, ya. Karena itu kita melihat ini kenapa dilakukan oleh Daud. Karena itu kalau kita melihat Mazmur-Mazmur Daud ya, Mazmur-Mazmurnya itu banyak ditulis terutama ketika dia sedang sedih ya. Nah, kemudian ayat 18 saya bacakan lagi. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur.
Rupanya ini untuk diajarkan kepada orang Yehuda. Kenapa diajarkan? Ini bukan soal kemenangan, ini adalah kekalahan yang begitu memalukan. Kenapa perlu diajarkan? Berarti prinsip yang mau diajarkan kepada kita, kekalahan juga harus menjadi pelajaran yang diajarkan kepada generasi berikutnya. Tujuannya apa? Tujuannya membangkitkan semangat supaya kemudian generasi yang diajarkan kemudian berkata, kita harus berjuang, jangan sampai ini terulang. Kegagalan juga perlu diajarkan, bukan untuk diteladani, tetapi supaya jangan pernah terulang. Saudara, kalau saudara pergi ke Israel sekarang, ada sebuah bukit yang disebut Bukit Masada. Itu sebenarnya adalah bukit yang kecil ya. Saya pernah ke sana. Tidak impresif, bukit yang biasa, bukit kecil. Tapi kenapa menjadi terkenal? Ya, karena itu adalah bukit pertahanan orang Israel terakhir pada zaman Romawi. Jadi diceritakan bahwa ada orang-orang Israel bertahan di bukit itu dan tentara Romawi mengepung di bawah. Tentara Romawi tidak menyerang ke atas karena memang kalau menyerang ke bukit kan kemungkinan bisa banyak yang terbunuh. Jadi mereka berpikir mereka tunggu saja mungkin berapa waktu nanti kalau persediaan makanan mereka yang di bukit sudah hilang, mereka sudah kelaparan, mereka tidak mungkin bisa melawan dan betul ya. Jadi mereka menunggu sampai sudah tiba waktunya mereka ke atas dan ketika mereka ke atas mereka kaget rupanya semua orang Israel sudah bunuh diri. Jadi bagi tentara-tentara itu, pejuang-pejuang itu lebih baik mereka mati bunuh diri daripada jatuh di tangan orang Romawi. Katanya ya di bukit itulah kalau tentara-tentara Israel misalnya mereka dia pertama kali diterima sebagai tentara, sumpah itu diambil di sana. Dan kalau kita ke Israel, dijual misalnya button-button ya dengan tulisan Masada, dengan tulisan Never Again Masada. Konsep yang sama. Masada terus diingat untuk kemudian mereka bertekad kita tidak akan pernah lagi terjadi seperti Masada. Ya, jadi kekalahan yang digambarkan di sini itu diajarkan supaya menjadi tekad bahwa itu tidak pernah lagi. Kemudian kita melihat tadi ya Daud meminta anak-anak perempuan Israel meratapi Saul sedang ia sendiri meratapi Yonatan dan itu sudah kita baca ya sehingga saya tidak akan ulangi lagi ya sehingga kita melihat ternyata ketika kita berada dalam keadaan sedih pun bisa menghasilkan karya yang berguna. Kemudian kita melihat menerima kerajaan dari Tuhan 2 Samuel 2 sampai pasal 8. Pertama-tama adalah menjadi raja sesuai dengan cara dan waktu Tuhan. Saudara, kemudian Daud setelah mendengar Saul mati, sekarang kan tidak ada halangan bagi dia seharusnya untuk menjadi raja, tapi Daud tidak mau melakukan dengan caranya sendiri. Mungkin kelihatan ketika 1 Samuel 24 ya, ketika dia memotong punca jubah Saul, itu sebenarnya diartikan dia mencoba merebut kedudukan raja dan hatinya berdebar-debar sehingga dia tahu Tuhan tidak berkenan. Jadi Daud tidak mau lagi mencoba menjadi raja dengan caranya sendiri, karena itu dia sekarang bertanya kepada Tuhan, pasal 2. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya ke Hebron. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam perempuan di Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu ya. Pada waktu istri Daud ada 2, Mikal anak Saul sudah Saul berikan kepada orang lain. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringinya masing-masing dengan rumah tangganya dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ya, jadi kita melihat bahwa apa yang terjadi adalah setelah kematian Saul, Tuhan memberitakan Daud untuk ke Hebron dan Daud diangkat oleh tua-tua Yehuda menjadi raja atas Yehuda di Hebron. Jadi bukannya Daud memproklamirkan dirinya sebagai raja, tetapi tua-tua Yehuda mengangkat dia menjadi raja, walaupun awalnya berarti Daud hanya menjadi raja atas suku Yehuda saja dengan ibu kotanya Hebron. Ya, dan di sini kita juga bisa melihat betapa Daud kemudian menunjukkan kebaikan kepada orang-orang yang baik kepada raja yang dulu.
ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabesi Gilead menguburkan Saul, ya, kalau kita ingat cerita 1 Samuel 31, ketika Saul dan Yonatan dan yang lain mati di tangan orang Filistin, mereka kan kemudian memenggal kepala Saul dan anak-anaknya dan memakukan tubuhnya di Betsean, dan orang-orang Yabesi Gilead kemudian mempertaruhkan nyawa mengambil tubuh-tubuh tersebut dan akhirnya menguburkan Saul dengan anak-anaknya. Ayat 5, maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabesi Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada Tuanmu Saul dengan menguburkannya. Jadi Daud tidak kemudian marah karena orang-orang itu menunjukkan kesetiaan kepada raja yang lama, malahan dia menunjukkan terima kasihnya, dan saya rasa ini adalah sikap yang sangat baik, ya. Menghargai, walaupun sekarang pemerintahan sudah berbeda, menghargai orang yang setia kepada pemimpin yang sebelumnya. Oleh sebab itu Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu, aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa, sekalian pun tuanmu Saul sudah mati dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka. Tetapi sambil kemudian menawarkan mereka untuk kemudian setia kepada Daud, ya. Jadi di sini kita melihat catatan Daud membawa seluruh pengikutnya dan keluarga mereka ke Hebron, dan ini menunjukkan Daud secara total melepaskan diri dari Raja Akis. Ingat, ya, selama itu kan selama 16 bulan dia ada di Ziklag di bawah, ya, di bawah kekuasaan Raja Akis, dan Raja Akis berpikir Daud itu adalah orangnya karena Daud kayaknya siasat Daud menunjukkan kesetiaan kepada Akis, ya. Padahal Daud di sana kan kemudian membunuh musuh-musuh Israel, tapi dia berbohong kepada Akis. Ingat, ya, bahwa dia membunuh orang-orang Israel sehingga Akis begitu percaya kepada Daud, ya. Dan sekarang Daud sudah memboyong semua orangnya, dan itu menunjukkan Daud sudah benar-benar melepaskan diri dari Raja Akis. Nah, saudara, rupanya ketika Daud menjadi raja atas Yehuda, Abner yang adalah panglima Saul, ya, di dalam beberapa pasal ini kita tidak akan melihat, tapi saya ceritakan saja gambaran besarnya. Abner tidak mau menundukkan diri kepada Daud, berusaha untuk menjadikan Isboset sebagai raja. Isboset adalah anak Saul. Dan kelihatannya waktu itu dia tidak ikut berperang karena semua anak Saul yang ikut berperang itu mati di tangan orang Filistin. Berarti Isboset mungkin waktu itu masih kecil atau dia bukan jago perang, ya, dia tidak ikut berperang dan karena itu dia tidak mati. Nah, Abner akhirnya berhasil menjadikan Isboset sebagai raja Israel atas suku-suku yang lain. Tapi di sini kita melihat ada sesuatu yang menarik. Ya, Daud itu menjadi raja atas Yehuda itu selama 7,5 tahun. Dari mana kita tahu? Saya bacakan misalnya, ya, kita lari dulu 2 Samuel 5 ayat 4 dan 5. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja, 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem dia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda, 7,5 tahun di Hebron. Sedangkan kalau saya bacakan dalam 2 Samuel, kita balik lagi pasal 2 dari ayat 8, ya. Abner bin Ner, panglima Saul, telah mengambil Isiboset anak Saul dan membawanya ke Mahanaim serta menjadikannya raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Israel, atas Efraim dan atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Isiboset bin Saul berumur 40 tahun pada waktu ia menjadi raja atas Israel dan ia memerintah 2 tahun lamanya. Hanyalah kaum Yehuda yang mengikuti Daud. Loh, aneh, Daud memerintah 7,5 tahun atas Yehuda, Isboset hanya memerintah 2 tahun. Padahal nanti setelah Isboset mati, Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Kenapa begitu? Mungkin yang bisa kita duga adalah berarti Abner membutuhkan waktu sekitar 5 tahun untuk membuat suku-suku yang lain mau menerima Isboset sebagai raja, ya. Jadi benar-benar Isboset itu baru diakui sebagai raja 2 tahun terakhir pemerintahan Daud di Hebron, ya. Karena itu kita melihat kerajaan Daud masih hanya menjadi raja atas Yehuda, sedangkan yang lain mendukung Isboset.
Nah, kalau saudara baca pasal 2 sampai pasal 4 ya, Abner itu tidak mau tunduk kepada Daud dan karena itu selalu berperang ya, selalu berperang, tetapi digambarkan selalu tentu saja Daud yang menang walaupun Israel jauh lebih banyak ya umat yang ikut dia ya, tetapi jauh lebih banyak. Tapi kemudian apa yang terjadi adalah Abner pecah kongsi dengan Isboset. Sebenarnya yang berkuasa adalah Abner, Isboset boleh dikatakan raja boneka. Ya, tetapi kemudian Isboset menuduh Abner ya tidur dengan istri Saul, yang artinya menuduh Abner mau merebut kekuasaan karena tidur dengan istri raja itu namanya mau mengambil kekuasaan. Abner menjadi sangat marah kepada Isboset dan mau membawa Israel untuk tunduk kepada Daud. Ya, jadi dia mau membawa dan dia mengatakan bukankah memang Tuhan yang sudah menjanjikan Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Dan perundingan itu kelihatan berjalan dengan cukup baik ya, tetapi Daud juga tidak langsung hanya berbicara dengan Abner, karena kemudian dia meminta syarat kepada Abner adalah istrinya Mikal harus dikembalikan dan dia memberitahu Isboset untuk melakukan. Ya, berarti dia tidak kayaknya tidak membelakangi Isboset lah. Ya, jadi dalam hal ini Daud kemudian meminta kepada Isboset untuk memberikan istrinya Mikal. Saya tunjukkan misalnya pasal 3 ayat 14. Daud mengirim utusan juga kepada Isboset anak Saul dengan pesan, berikanlah istriku Mikal yang telah kuperoleh dengan 100 kulit katan orang Filistin. Lalu Isboset menyuruh mengambil perempuan itu daripada suaminya, yakni Paltiel bin Lais, dan suaminya berjalan bersama-sama dengan dia sambil mengikuti dia dengan menangis sampai ke Bahurim. Lalu berkatalah Abner kepadanya, ayo pulanglah, maka pulanglah ia. Jadi Mikal dikembalikan kepada Daud. Nah, sementara itu Abner sedang berunding datang kepada Daud kan, kemudian mau mengatakan membawa seluruh Israel kepada Daud. Nah, kemudian Abner itu dibunuh secara licik oleh Yoab. Ya, Saudara, kalau kita lihat saya bacakan sedikit 2 Samuel 3 dari ayat 22. Anak buah Daud dan Yoab baru saja pulang setelah mengadakan penggebrekan dan mereka membawa pulang jarahan yang banyak, tetapi Abner tidak lagi bersama-sama Daud di Hebron sebab ia telah dilepasnya pergi dengan selamat. Jadi ceritanya Abner yang sudah selesai berunding kepada Daud pulang. Yoab baru pulang dari sebuah peperangan. Ayat 23, ketika Yoab bersama dengan segenap tentaranya sudah pulang, diberitahukanlah kepada Yoab demikian. Abner bin Ner telah datang kepada raja dan ia sudah dibiarkannya pergi dengan selamat. Kemudian pergilah Yoab kepada raja, katanya, apakah yang telah kau perbuat? Abner telah datang kepadamu, mengapa engkau membiarkan begitu saja? Apakah engkau tidak kenal Abner bin Ner itu? Ia datang untuk memperdaya engkau dan untuk mengetahui gerak-gerikmu dan untuk mengetahui segala yang hendak kau katakan. Ya, tapi kan Daud sebenarnya tidak setuju dengan apa yang dikatakan Yoab. Coba perhatikan ayat 26. Sesudah itu keluarlah Yoab meninggalkan Daud dan menyuruh orang menyusul Abner, lalu mereka membawanya kembali dan pergi dari perigi Sirah tanpa diketahui Daud. Coba perhatikan ayat 27. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikamnyalah dia di sana pada perutnya sehingga mati, membalas darah Asael adiknya. Dulu di dalam peperangan, ya, ketika Abner melarikan diri, Asael adik Yoab itu mengejar. Abner kan kenal Asael dan dia mengatakan, Asael jangan kejar aku tidak mau membunuh kamu. Tapi Asael ngotot kerja terus, akhirnya terpaksa Abner membunuh Asael. Tapi itu kan dalam peperangan. Jadi di sini kita melihat bahwa Abner membunuh dengan licik dan bukan karena kehendak Daud. Nah, setelah Abner mati, ya karena yang sebenarnya berkuasa adalah Abner, Isboset kemudian dibunuh oleh orangnya sendiri. Ya, dan sekarang kita melihat setelah Isboset mati, ya. Jadi kita memang tidak akan melihat semuanya. Sekarang kita akan melihat setelah Isboset mati, yang terjadi adalah saya bacakan sekarang pasal 5. Lalu datanglah suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata,
Ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel, dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Lihat nggak? Tua-tua Israel datang ke Hebron mengurapi Daud menjadi raja. Jadi sekali lagi Daud itu tidak pernah mengklaim baik menjadi raja atas Yehuda maupun raja Israel, semuanya terjadi atas ya kehendak Tuhan. Dengan tua-tua Yehuda pada waktu itu mengangkat dia menjadi raja, dan sekarang tua-tua Israel mengangkat Daud menjadi raja, ya. Karena itu Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Daud memberontak terhadap Saul, karena memang Daud tidak pernah memberontak. Nah, sekarang kemudian kita melihat apa yang terjadi. Setelah Daud diangkat menjadi raja atas orang Israel, dia tentu saja harus memindahkan ibu kota. Kenapa, saudara? Hebron itu ada di Yehuda. Dan saudara kalau melihat peta, saudara tahu bahwa Yehuda adalah bagian yang paling selatan. Ya, jadi Hebron itu ada di daerah Yehuda, terlalu selatan kalau harus menjadi ibu kota seluruh Israel. Karena itu Daud mau memindahkan ibu kota itu agak naik ke atas, yaitu ke Yerusalem. Saudara, Yerusalem itu bukan daerah Yehuda, tapi daerah Benyamin. Ya, Benyamin itu persis ada di atas Yehuda. Karena itu kenapa kita kemudian diberitahukan bagaimana Daud merebut Yerusalem di dalam 2 Samuel 5 ayat 6 sampai 10. Ya, jadi saya bacakan sebentar 2 Samuel 5 dari ayat 6. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus. Nah, waktu itu Yerusalem itu masih dikuasai oleh orang Yebus. Penduduk negeri itu, mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari, orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Ungkapan itu, orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau, berarti orang yang paling lemah pun bisa menang atas engkau. Ya, jadi dalam hal ini adalah suatu ejekan. Gak mungkinlah Daud kamu itu bisa merebut Yerusalem, karena kan Yerusalem di atas bukit ya, dan kita tahu kota yang di atas bukit itu sulit diserang. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud ya. Jadi ada bagian dari Yerusalem yang disebut kubu pertahanan Sion, dan itu yang kemudian disebut kota Daud, dan itu yang nanti tempat bait Allah didirikan ya. Jadi Sion itu adalah bagian dari Yerusalem, dan itu adalah kubu pertahanan yang di bukit, karena itu biasanya disebut Bukit Sion. Ayat 8, Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kala orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Maksudnya mau mengatakan Daud benci dengan penghinaan yang dilakukan ya. Sebab itu orang berkata orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Jadi hanya mau menunjukkan bahwa Daud marah sekali. Memang Taurat Musa menunjukkan bahwa orang yang catat tidak boleh masuk ke bait Allah ya. Nah, intinya adalah Daud merebut Yerusalem dan sekarang memindahkan ibu kotanya ke Yerusalem. Nah, saudara, setelah itu kita digambarkan bahwa Daud memukul kalah orang Filistin, tapi sekarang saya mau supaya kita melihat di dalam pasal 6, Daud memindahkan tabut ke Yerusalem. Nah, dalam hal ini kita melihat kenapa bagi Daud penting untuk memindahkan tabut ke Yerusalem. Dan di sini kita bisa melihat ada teologi Daud yang sebenarnya sangat luar biasa. Saudara ingat nggak tabut itu apa? Tabut itu adalah pijakan kaki, tumpuan kaki. Ya, kita tahu bahwa raja di dalam dunia kuno duduk di kursi tahta itu tinggi. Jadi kakinya perlu diinjakkan kepada tumpuan kaki atau pijakan kaki. Nah, tabut itu pijakan kaki, di atasnya ada tutup tabut, dan kita tahu di atas tutup tabut ada dua kerub yang berlutut, kepala ke bawah saling berhadapan, sayap dikembangkan. Ya, saudara kalau mau melihat bisa Google tuh ya, tabut perjanjian. Apa yang dilakukan dua tabut? Dua tabut itu digambarkan menopang tahta Allah.
Ngerti nggak? Karena tabut itu adalah pijakan kaki. Karena itu Alkitab berkali-kali mengatakan Allah yang bertata di atas kerubim. Kerubim berarti lebih dari satu kerub, karena di situ ada 2 kerub. Karena itu coba kita lihat 2 Samuel 6. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat untuk menyertainya, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Lihat ya. Jadi itu Alkitab berkali-kali menyebut Tuhan itu bertahta di atas kerubim. Nah, karena itu kita melihat bahwa Daud memindahkan tabut ke Yerusalem. Sebelum kita melihat kegagalan Daud memindahkan, saya mau supaya kita memikirkan, kenapa penting Daud memindahkan tabut ke Yerusalem? Sebenarnya ada teologi yang sangat penting yang Daud mau katakan, dan ini tidak heran ya, dia disebut sebagai orang yang sesuai dengan hati Allah, a man after God's own heart, karena dengan memindahkan tabut ke Yerusalem, Daud mau mengatakan kepada rakyat, raja utama mereka adalah Allah. Dan raja utama harusnya ada di mana? Harusnya ada di ibu kota kerajaan. Karena itu setelah dia menjadi raja atas seluruh Israel, Yerusalem menjadi ibu kota, tabut dipindahkan karena Allah sebagai raja utama seharusnya bertahta di Yerusalem. Ya, sehingga kita bisa melihat motivasi Daud baik tidak? Baik sekali. Motivasi yang luar biasa baiknya. Berbeda dengan Saul. Saul tidak pernah peduli tabut Allah ada di mana. Saul kelihatannya memerintah dari kotanya sendiri, Gibea. Jadi teolog biasanya menyebut Gibea Saul. Dan selama Saul memerintah, tabut tetap ada di Kiryat Yarim. Dia tidak pernah peduli tabut ada di mana. Menunjukkan dia tidak tahu atau tidak mau tahu bahwa Tuhan adalah raja besarnya. Sedangkan raja manusianya seharusnya hanyalah raja yang mewakili Tuhan. Ya, karena itu kenapa ketika Tuhan menolak dia sebagai raja pun dia tidak peduli, dia tetap mau menjadi raja. Ya, tetapi Daud ya hatinya sangat luar biasa terhadap Tuhan. Dia mau menunjukkan kepada rakyat bahwa Tuhanlah raja besar mereka. Dia hanyalah raja yang mewakili Tuhan berkuasa. Tapi saudara, walaupun motivasinya sangat luar biasa ya, kita tahu bahwa pemindahan pertama gagal. Saudara tahu nggak kenapa pemindahan tabut pertama gagal? Mungkin kebanyakan kita ketika melihat cerita di dalam 2 Samuel 6 karena mengatakan karena Usa menyentuhnya. Ya, dan Tuhan begitu marah, Usa dimatikan dan Daud ketakutan, akhirnya tabut tidak jadi dipindahkan ke Yerusalem, tabut kemudian diletakkan di rumah Obed Edom orang Gad. Ya, baru 3 bulan kemudian ketika mendengar orang Gad itu diberkati, baru Daud memberanikan diri untuk kemudian membawa tabut ke Yerusalem, dan yang kedua berhasil. Kenapa pertama gagal? Ya, mungkin ya berdasarkan ini kita mengatakan karena Usa, tapi menarik, Tawari memberitahukan kita lebih detail. Dan saudara, Tawari, di dalam Tawari Daud memberitahu kita, atau Daud tidak pernah menyebutkan kegagalannya itu karena Usa. Tapi sebenarnya kegagalannya karena Daud melakukan kesalahan yang fatal di dalam memindahkan tabut, yaitu apa? Meletakkan tabut di atas kereta. Tabut itu harusnya diangkut oleh imam atau orang Lewi. Mana boleh ditaruh di atas kereta. Tapi mungkin Daud memikirkan terakhir kan, ketika tabut dirampas oleh orang Filistin, dan kemudian orang Filistin meletakkan di atas kereta, dan tabut kemudian yang di atas kereta itu Tuhan bawa ke daerah Bet-Semes, daerah orang Israel. Karena itu mungkin berdasarkan itu dia meletakkan tabut di atas kereta. Tapi kan Taurat Musa mengatakan tabut itu harus diangkat oleh Lewi. Karena itu kita lihat sendiri apa yang Daud akui. 1 Tawari 15. 1 Tawari 15 saya bacakan ayat 11 sampai 15.
Lalu Daud memanggil Zadok dan Abiatar, imam-imam itu, dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel, dan Aminadab, dan berkata kepada mereka, hai kamu ini para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel itu ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Itulah kenapa kedua kali tabut berhasil dipindahkan. Dan di dalam 2 Samuel 6 juga ditunjukkan Daud melakukannya dengan kusuk ya, walaupun ada sukacitanya. Tetapi setiap 6 langkah dikatakan, kalau saya bacakan 2 Samuel 6 ayat 13, bila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu tuangan gemukan. Tapi terutama adalah Daud sekarang menyuruh orang Lewi untuk mengangkat tabut. Jadi saudara, gagalnya bukan karena Usa. Jadi dari awal berarti Tuhan sudah sangat murka, Usa itu tinggal pencetusnya aja karena Tuhan sudah sangat murka ya. Karena itu kenapa di dalam pengangkatan yang pertama gagal. Dan di sini prinsip apa yang kita bisa dapatkan, suatu prinsip yang sangat penting mengatakan kepada kita motivasi yang baik sebaik apapun, ya kita tahu bahwa motivasi Daud sangat baik memindahkan tabut karena dia mau menunjukkan kepada Israel bahwa Tuhan adalah raja besar mereka. Motivasi yang sebaik apapun tidak cukup. Motivasi yang baik harus diikuti dengan cara yang benar. Ya, kalau motivasinya baik tapi caranya tidak baik, Tuhan tetap tidak berkenan. Ya, jadi motivasi penting, tetapi cara juga penting sehingga akhirnya Daud berhasil membawa tabut ke Yerusalem. Ya, sehingga kita melihat itu yang terjadi. Nah, saya berikan kesempatan dulu untuk bertanya sebelum nanti kita melihat bagian yang sangat penting yaitu perjanjian Tuhan dengan Daud di pasal 7. Apakah ada pertanyaan? Ya, teman-teman, kita sampai ke sesi pertanyaan. Ada teman-teman yang ingin bertanya terlebih dahulu sebelum Inawati lanjut menjelaskan bagian-bagian berikutnya. Teman-teman boleh menuliskan melalui kolom chat, ataupun boleh langsung di-unmute mikrofonnya dan bisa langsung bertanya. Apakah ada teman-teman? Atau ada yang ingin berbagi juga? Bu, mau nanya, Bu. Oke, baik. Kalau Samuel ini kan selalu, Daud kan selalu menekankan jangan menyentuh orang yang diurapi Allah. Nah, itu tuh maksudnya jangan menyentuh itu apakah hanya jangan menjelekkan atau jangan membunuh atau prinsip dasar jangan menyentuh itu seperti apa sih, Bu? Dalam konteks ini tidak boleh membunuh. Ya, dalam konteks Daud jelas maksudnya tidak boleh membunuh orang yang diurapi oleh Allah. Kalau dalam konteks kita sekarang, Bu, Nah, dalam konteks kita bukan berarti bahwa tidak boleh mengkritik loh ya. Kalau dia salah ya boleh dikritik dong. Mungkin dalam konteks kita jangan menjahati orang yang diurapi oleh Allah walaupun kita tahu dia salah. Tetap kita jangan menjahati dia. Bukan berarti tidak boleh mengkritik ya. Mengkritik ketika apa yang kita lakukan adalah benar ya dalam arti dia salah dan karena itu sebagai saudara seiman kita mengkritik dia itu boleh. Tapi mungkin tidak boleh menjahati. Jangan menjahati orang yang diurapi oleh memfitnah dia misalnya ya, sengaja menjebak dia supaya dia jatuh dan sebagainya. Jangan menjahati. Kalaupun dia jahat kepada kita, jangan melawan kejahatan dengan kejahatan. Jangan menjahati orang yang diurapi oleh Allah. Bahkan sebenarnya secara umum kita disuruh membalas kejahatan dengan kebaikan, apalagi orang yang diurapi oleh Allah dong. Betul nggak? Ya, sehingga oke lah dia jahat ya, tapi kita jangan menjahati dia. Ya, jadi balas kejahatan dengan kebaikan. Ya, jadi kalau dalam konteks Daud pada waktu itu jangan membunuh, tapi saya rasa dalam hal ini kita
bagaimanapun kalau seseorang itu diurapi dan dipakai oleh Allah, ya, kita itu hati-hati ketika mau kemudian menjahati, ya. Sekali lagi bukan berarti tidak boleh mengkritik, tapi saya rasa mengkritik dengan kita menghina misalnya adalah dua hal yang berbeda. Ya, karena itu jangan menghina. Kalaupun betul dia ada kesalahan-kesalahan, ya bagaimanapun juga dia adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Oke, terima kasih Bu. Oke. Oke, masih ada pertanyaan? Ya, ada nih Bu. Di kolom chat kita ada yang bertanya. Pertanyaan adalah, Bu, tadi kalimat terakhir Ibu mengatakan bahwa motivasi baik belum cukup, caranya pun harus baik. Prinsip itu kan terjadi pada masa Perjanjian Lama, di mana aturan dan Taurat memang yang menjadi acuannya. Bu, apakah ini berlaku pula pada masa sekarang? Tentu saja berlaku. Karena kan memang motivasi, kan kita memang kita tahu bahwa hukum Taurat dibagi menjadi 3 bagian, ya, hukum moral dan itu yang masih berlaku yaitu 10 hukum. Hukum ibadah sudah tidak berlaku karena sudah digenapi Kristus. Hukum negara juga tidak mungkin bisa berlaku, ya, hanya berlaku untuk PL tuh. Tapi kan prinsip Tuhan 10 hukum itu intinya mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Prinsip itu tetap harus kita pegang dong. Betul nggak? Sehingga jangan cuma motivasi yang benar, tetapi kalau kita melakukan dengan cara yang tidak benar ya tetap salah. Misalnya motivasinya adalah kita itu bisa katakanlah sebagai mahasiswa kita mau lulus dengan baik. Motivasinya baik dong, tapi caranya nyontek, beli skripsi, boleh enggak? Ya enggak boleh dong, betul enggak? Jadi kita harus melakukannya dengan motivasi yang benar, tapi juga cara yang benar. Sama, prinsipnya tetap sama. Oke, Bu, harus sejalan ya, kebenaran dan kasih itu ya. Oke. Ada lagi ini Bu yang ingin bertanya ke Natalia ya. Natalia ingin langsung, oh ya, Kak Natalia apakah ingin langsung bertanya secara langsung atau ingin ditulis? Ya, ini dia pertanyaannya. Apakah yang menyebabkan Yonatan begitu mengasihi Daud? Saya bilang karena Yonatan orang yang cinta Tuhan. Dia bisa menebak Daud adalah orang yang akan dipakai Tuhan. Karena di dalam pasal 18, kita 1 Samuel 18, kita kemudian juga melihat bahwa Saul sudah bisa menebak bahwa Daud akan menggantikan dia. Karena itu saya bacakan misalnya 1 Samuel 18 ya ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu, akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Jadi kelihatannya Yonatan maupun Saul sudah bisa menebak yang akan menggantikan Saul adalah Daud karena memang Tuhan sudah secara jelas memberitahukan kepada Saul melalui Samuel bahwa Tuhan sudah menolak Saul sebagai raja. Ya, dan keturunannya atau dinasti Saul juga sudah ditolak. Jadi Yonatan tahu bahwa dia tidak akan menjadi raja. Karena itu ketika melihat Daud kayaknya dia sudah bisa menebak bahwa Daud adalah orang yang akan dipakai Tuhan menjadi raja bukan dirinya, tapi berbeda dengan Saul yang tidak rela, Yonatan sangat rela. Karena itu saya bilang dasar utamanya dia mencintai Tuhan. Dan dia akan mendukung orang yang dipilih oleh Tuhan. Kalau saya bilang dasar utamanya karena dia mencintai Tuhan dan dia mau menggenapi rencana Tuhan ya di dalam kehidupan Daud. Ya, terima kasih Bu Inawati. Bagaimana Kak Natalia? Boleh, satu saya. Oh ya Pak Aryaman, boleh silakan Pak Arisman. Saya lihat ayat 5 ini, pasal 6 ayat 5. Begitu Daud tuh begitu menari-nari dengan gembira, ternyata Tuhan membatalkan rencana mereka. Kenapa mereka sampai lupa? Tidak mengikuti prosedur bahwa Lewi lah yang berhak untuk membawa tabut tadi. Gimana Bu itunya nih? Kalau soal kenapa mereka sampai lupa, saya yang nggak tahu deh. Mungkin Daud tidak berkonsultasi dengan ahli Taurat. Raja juga tidak mungkin tahu semua ya, firman Tuhan. Apalagi kan pada waktu itu
kayaknya kan firman Tuhan juga memang belum lengkap lah, tapi harusnya Taurat Musa mah sudah ada. Soal kenapa lupa nggak tahu deh Pak. Saya rasa dia tidak berkonsultasi dengan para dan ahli Taurat tuh kelihatannya. Udah lumayan bergembira, ternyata dibatalkan. Ya, habis itu terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arisman. Ini ada satu lagi Bu Inawati, mungkin sebelum kita lanjut pertanyaannya dari Kak Martini, bagaimana kita bisa yakin bahwa kata orang yang dipilih Tuhan itu untuk membawa suatu perubahan? Kalau saya sih percaya bahwa setiap kita orang Kristen pasti dipanggil untuk memberkati. Betul nggak ya? Kalau kita melihat Kejadian 12 ayat 3, kan itu yang Tuhan katakan kepada Abraham ya, terutama ayat 3-nya. Karena itu saya tunjukkan ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi kita orang Kristen, karena kita juga adalah pewaris perjanjian Allah dengan Abraham, seharusnya menjadi berkat orang-orang sekeliling kita. Nah, soal perubahan, ya kita harus bertanya kepada Tuhan, perubahan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Tapi memang kita harusnya menjadi orang yang memberkati. Ya, memberkati mungkin dalam hal membawa perubahan-perubahan yang positif, mungkin bisa kita katakan sebagai itu. Jadi kita harus mengerti bahwa pasti harusnya ada pengaruh-pengaruh baik yang harusnya kita lakukan. Nah, perubahan apa, masing-masing kita harus bertanya kepada Tuhan apa yang menjadi panggilan kita. Baik, ya. Terima kasih Ibu Inawati. Mungkin teman-teman sekian dulu untuk sesi pertanyaannya pertama. Mungkin bisa Oke, saya akan lanjutkan. Kita perjanjian kerajaan Daud. Saudara coba lihat ya, Daud sudah diangkat menjadi seluruh raja Israel. Dia kemudian sudah merebut Yerusalem dan sudah memindahkan tabut ke Yerusalem. Nah, tentu saja kita tahu bahwa perjanjian Tuhan dengan Daud semata-mata karena anugerah Tuhan, tapi ingat paradoks ya, anugerah Tuhan tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Sehingga kalau kita melihat dari sisi manusia, heran tidak kenapa Tuhan mengadakan perjanjian dengan Daud, sama sekali tidak mengherankan. Karena memang ini adalah seorang yang benar-benar mengenal hati Tuhan, ya. Karena itu tidak mengherankan kita kemudian dibawa masuk ke dalam 2 Samuel 7 di mana Tuhan mengadakan perjanjian dengan Daud. Nah, saya mulai 2 Samuel 7 ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah aku ini diam dalam rumah daripada kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu sebab Tuhan menyertai engkau. Jadi Daud yang sudah mendirikan rumah, yaitu istana, ingin mendirikan rumah bagi Tuhan. Jadi sama-sama ada permainan kata rumah, saudara ya. Jadi Daud yang telah membangun rumah atau istana ingin mendirikan rumah bagi Tuhan, Nathan langsung setuju, karena kan dipikir itu adalah sesuatu yang baik ya. Dan memang di dalam dunia kuno, biasanya seorang raja besar itu bukan hanya akan membangun istana, dia juga akan membangun kuil bagi Allah utamanya. Dan Daud tentu saja mengerti akan hal itu, jadi berpikir dia seharusnya juga membangun bait Allah. Tapi rupanya Tuhan tidak setuju. Nah, di sini kita tidak diberitahukan alasan kenapa Tuhan tidak setuju, tapi ditawari kita diberitahukan rupanya tangan Daud berlumuran darah. Ya, coba kita lihat 1 Tawari 22 ayat 8. 1 Tawari 22 ayat 8, saya tunjukkan. 1 Tawari 22 ayat 8. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Bukan berarti Daud salah,
karena memang Tuhan memakai Daud untuk berperang, dan di banyak tempat digambarkan Tuhan yang berperang untuk Daud, ya, sehingga sama sekali bukan karena perang-perang yang salah yang dilakukan, tapi bagaimanapun juga orang yang banyak berperang dan banyak membunuh, Tuhan anggap tidak cocok untuk mendirikan bait Allah. Ya, karena itu kenapa Daud kemudian dikatakan bukan dia yang akan mendirikan bait Allah. Jadi Tuhan tidak setuju. Nah, kalau kita membaca Tawarikh, ya, Daud itu memang kalau saya bilang orang yang cinta Tuhan, ya. Jadi walaupun Tuhan menolak, dia tidak sakit hati. Bahkan dia itu menyediakan banyak sekali emas dan perak. Karena itu kenapa Salomo nanti pada tahun pemerintahannya yang keempat sudah bisa membangun bait Allah. Karena Daud sudah menyediakan terutama, ya, perak dikatakan 1 juta talenta dan emas itu 100.000 talenta emas. Ya, perak oke lah, tidak terlalu mahal. Saudara tahu nggak 100.000 talenta emas itu berapa banyak? 1 talenta itu 34 kilo. 100.000 talenta emas berarti 3,4 juta kilo emas, saudara, ya. 3,4 juta kilo emas. Sekarang 1 gram itu sekitar 1 juta. Sehingga waktu itu saya hitung kira-kira 3.400 triliun rupiah. Bayangkan nggak sih emas yang begitu banyak, dan itu menunjukkan Daud sama sekali tidak sakit hati. Tuhan tidak memperbolehkan dia mendirikan bait Allah, ya. Tetapi yang terjadi bukannya Tuhan tidak senang. Karena itu sekarang Tuhan kemudian mengatakan akan memberikan ini, ya, bahkan terutama Tuhan akan mendirikan rumah atau keturunan bagi Daud. Karena itu saya bacakan dari ayat 8. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hamba-Ku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umat-Ku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu, ya. Jadi berbicara tentang apa yang masa lampau yang sudah Tuhan lakukan. Mulai ayat 9 bagian bawah ini sebenarnya tentang apa yang akan Tuhan lakukan. Aku harusnya akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Nah, terutama bagian akhir dari ayat 11 sangat penting. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Tapi yang menarik, saudara, ya, kata keturunanmu, keturunan itu adalah harafianya rumah dalam bahasa Ibrani. Artinya apa? Artinya di sini kita melihat ada sebuah sebenarnya konsep yang sangat indah. Dan kita bisa lihat dari permainan kata rumah. Jadi sengaja saya tunjukkan, ya, Daud yang telah membangun rumah ingin mendirikan rumah bagi Allah. Tapi Allah tidak setuju dan akhirnya bukan Daud yang mendirikan rumah bagi Allah, tapi Allah yang mendirikan rumah, yaitu keturunan, yaitu dinasti bagi Daud. Ya, sehingga sekali lagi Daud yang sudah mendirikan rumah, ingin mendirikan rumah bagi Allah, tetapi pada akhirnya bukan Daud yang mendirikan rumah bagi Allah, tapi Tuhan yang mendirikan rumah bagi Daud. Dan untuk itu Tuhan mengadakan perjanjian yang sangat terkenal, perjanjian kerajaan. Nah, itu yang akan kita baca di dalam 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16. Apabila umurmu sudah genap dan kau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan dia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Sehingga janji tentang kerajaan,
Pertama, kematian tidak akan membatalkan, ya, jadi selalu ada keturunan Daud, ya. Kematian tidak akan membatalkannya. Dosa akan membawa malapetaka tetapi tidak akan menghancurkannya. Dan waktu tidak akan menelannya karena kerajaan itu akan ada selama-lamanya. Berarti perjanjian Tuhan dengan Daud bersyarat atau tidak bersyarat? Nah, saudara-saudara, selalu perjanjian Tuhan dengan umatnya itu adalah dua-duanya, bersyarat dan tidak bersyarat. Bersyarat karena kalau dosa, ya, keturunan Daud berdosa, Tuhan akan memberikan cambukan. Dan kita tahu bahwa nanti ketika Salomo menyembah berhala pada masa tuanya, Tuhan setelah Salomo meninggal memberikan pukulan, memberikan hukuman, mencabik kerajaan itu. Nanti ketika keturunan Daud terus, ya, banyak yang tidak taat dan terutama karena dosa Raja Manasye, Tuhan memutuskan akan menghancurkan Yehuda, berarti kena syarat perjanjian, kerajaan Yehuda dihancurkan. Tapi bagaimanapun perjanjian itu tidak bersyarat. Kata selama-lamanya muncul 3 kali. 1 kali di ayat 13 dan 2 kali di ayat 16, dan menunjukkan perjanjian itu tidak bersyarat. Karena itu Tuhan nanti bangkitkan Mesias anak Daud yang akan mendirikan kerajaan Allah sampai selama-lamanya. Ya, karena itu ini adalah perjanjian yang sangat penting, dan nanti kita tahu bahwa Yesus datang terutama digambarkan sebagai anak Daud. Ya, dia adalah Mesias anak Daud. Nah, saudara-saudara, untuk itu saya juga mau mengatakan sesuatu yang sangat relevan ketika kita membaca PB dan sering sekali disalah tafsirkan oleh kita orang Kristen. Saya tunjukkan ayat 14, ya, di sini dikatakan, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Jadi sebutan anak Allah, saudara, itu sebenarnya dimengerti di PL sebagai raja keturunan Daud, atau sebenarnya sebutan anak Allah di PB, di kitab Injil, itu hanyalah berarti dia adalah Mesias, dan kata Mesias anak Allah karena itu sering sekali muncul bersama-sama. Ya, ketika Yesus bertanya kepada Petrus, siapakah aku? Petrus berkata, engkaulah Mesias anak Allah yang hidup. Rasul Yohanes mengatakan semua perbuatan Tuhan Yesus dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah, karena sebenarnya konsep anak Allah artinya raja keturunan Daud. Tidak harus kelihatan keilahiannya, karena dimengerti itu adalah ungkapan untuk Mesias seperti anak Daud, ya. Jadi Mesias anak Daud anak Allah itu adalah ungkapan yang sama yang menunjukkan kalau itu adalah Mesias. Dan kita bisa melihat di Mazmur 2, ya. Mazmur 2 itu adalah Mazmur mesianik, di mana kita melihat di ayat 7, ya, si Mesias berkata, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Anakku engkau. Ini bukan Allah Bapa memperanakan Allah anak. Kenapa tidak mungkin Allah Bapa memperanakan Allah anak? Karena ada kata engkau telah kuperanakan pada hari ini. Apa artinya pada hari ini? Artinya ada waktu sebelum hari ini di mana itu belum terjadi. Itu tidak mungkin kalau berbicara tentang Allah Bapa memperanakan Allah anak, karena Allah Bapa memperanakan anak Allah dalam kekekalan. Tidak pernah ada waktu sebelum itu terjadi. Tapi kalau ini berbicara tentang Mesias dijadikan raja, karena itu LAI memberikan judul Mazmur 2 raja yang diurapi Tuhan, maka bisa ada hari di mana itu belum terjadi. Ini digenapi pada waktu Yesus dibaptis. Ada suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Orang Yahudi akan mengerti pada waktu itu bukan soal Allah Bapa mengatakan ini adalah Allah anak, tapi mau mengatakan ini adalah Mesias. Dia diurapi sebagai raja pada waktu itu, ya. Jadi kita orang Kristen sering sekali berpikir julukan anak Allah itu menunjukkan dia adalah Allah anak, ya, yang berinkarnasi. Tidak. Orang Israel mengertinya itu hanyalah berarti Mesias. Karena itu kenapa Tuhan Yesus lebih senang memberikan atau menyebut dirinya anak manusia, karena anak manusia yang Tuhan Yesus katakan adalah anak manusia yang datang di awan-awan,
yang dinubuatkan di dalam Daniel 7 dan itu jelas keilahiannya. Karena itu ya kita melihat pada waktu dia ditanya oleh para imam, dia dengan sengaja memberitahukan bahwa dia adalah anak manusia yang duduk di awan, dan karena itu memberikan senjata kepada para imam untuk untuk menghukum mati dia. Jadi ketika para imam sebenarnya mencoba untuk menghukum mati Tuhan Yesus, mereka itu tidak dapat alasan. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang memberikan alasannya dengan mengatakan dia adalah anak manusia. Saya bacakan misalnya Matius 26 ya, Matius 26 ya dari ayat 59. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Tapi kan di Taurat tidak ada mengatakan kalau orang mengatakan begitu bisa dihukum mati. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah? Kembali ya, Mesias anak Allah. Ya, karena itu memang adalah dua-duanya sebenarnya adalah julukan Mesias ya. Apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Saudara, datang di atas awan-awan di langit menunjukkan keilahian, dan itu memang itu adalah apa yang dikatakan Daniel. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaian dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang kamu telah dengar hujatnya. Lihat nggak? Ketika Yesus menyebut dirinya anak manusia, langsung imam berkata, tuh, enggak perlu lagi ada saksi, jelas dia menghujat Allah, ya. Karena anak manusia Daniel itu berbagi kekuasaan dengan Allah dan datang di awan-awan menunjukkan keilahiannya. Ya, karena itu kita bisa melihat bahwa di dalam perjanjian ini digambarkan bahwa raja keturunan Daud disebut sebagai anak Allah. Kita manusia pun bisa disebut sebagai anak Allah, tetapi khususnya raja keturunan Daud disebut dengan secara yang spesial sebagai anak Allah. Ya, jadi Tuhan kemudian mengadakan perjanjian yang sangat indah dan tidak mengherankan kita balik lagi kepada 2 Samuel 7. Daud berespon dengan memuji Tuhan atas anugerahnya. Nah, saya tidak usah bacakan, tapi kemudian saya mau bacakan ini yang aneh. Ayat 25-29, ya, terutama ayat 25. Daud kemudian berkata, ya sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Daud juga memohon supaya Tuhan berkenan menepati apa yang telah ia janjikan. Saudara, menurut kita ini aneh ya, masa menyuruh Tuhan menepati janjinya, emang tidak percaya kalau Tuhan akan menepati janjinya. Tapi rupanya itu yang diajarkan oleh tokoh-tokoh Alkitab ya, atau Alkitab ajarkan. Semakin kita percaya bahwa itu adalah perkataan Allah, semakin kita harus berdoa Tuhan menggenapinya. Nah, kadang-kadang kita orang Kristen, apalagi kalau orang Reform, ya, berpikir, kalau Allah sudah menetapkan, pasti terjadi, buat apa kita berdoa. Tapi Alkitab mengajarkan semakin kita yakin bahwa itu adalah firman Allah, semakin kita seharusnya mendoakan supaya Tuhan menggenapinya. Malahan di sini anehnya, ya, meminta Tuhan menggenapi apa yang Tuhan sudah janjikan sendiri. Tapi rupanya itulah yang memang hendak diajarkan oleh Alkitab, ya. Kemudian kita melihat bagian terakhir, mendapat kemenangan dari Tuhan. Pasal 8 kita digambarkan mengenai kemenangan-kemenangan, ya. Daud memukul kalah musuh-musuhnya, jadi digambarkan peperangan-peperangan. Saudara, memang Alkitab menggambarkan Daud yang banyak berperang, nanti Salomo yang menikmati hasilnya. Jadi pada zaman Salomo, dan sering sekali kita tidak tahu, zaman Salomo Israel adalah adikuasa.
tapi digambarkan peperangan itu Daud semua yang melakukan. Salomo tidak diceritakan sama sekali kalau Salomo berperang. Padahal kalau kita melihat di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 21, ya saya tunjukkan. 1 Raja-Raja 4 ayat 21 ini yang bisa kita lihat. 1 Raja-Raja 4 ayat 21, maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan, mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Dari Efrat, dari Mesopotamia sampai Mesir, itulah dunia purba. Seluruh PL itu ceritanya cuma dari Mesopotamia sampai Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Israel adalah adikuasa pada zaman Salomo. Kenapa bisa begitu? Daud yang memenangi peperangan-peperangan, kan itu kenapa tadi dikatakan tangannya berlumuran darah, ya. Tadi saya bacakan di dalam 2 Samuel 8, kita lihat beberapa ayat. Pasal 8 ayat 1, sesudah itu Daud memukul kala orang Filistin dan menundukkan mereka, lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Pada zaman Saul, Filistin adalah musuh yang terkuat, tetapi kemudian mereka takluk pada zaman Daud. Ya, 2, dan ia memukul kala orang Moab. Ya, dan kemudian kita melihat ayat 3, selanjutnya Daud memukul kala Hadadezer bin Rehob Raja Zoba. Dan coba saya mau tunjukkan betapa semuanya itu adalah karena Tuhan yang berperang bagi dia. Ya, saya bacakan langsung ayat 14. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukannya pendudukan di Edom. Di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudakkan oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia berperang. Jelas ya, yang mau mengatakan bahwa sebenarnya perang itu adalah perang Tuhan. Nah, saudara, karena itu sekali lagi ketika Tuhan mengatakan tangannya berlumur dan darah, bukan dalam arti negatif, tapi memang karena Tuhan sebenarnya yang berperang, ya, cuman memang tetap tidak cocok ya orang yang banyak berperang dan banyak membunuh membangun bait Allah, ya. Karena itu kita melihat Daud memukul kala musuh-musuhnya, bahkan digambarkan Tuhan membuat nama Daud menjadi masyhur. Ayat 9 dan 10, ketika didengar tahu Raja Hamat bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer, maka Tou mengutus Yoram anaknya kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya karena ia telah berperang melawan Hadadezer, ya. Hadadezer itu adalah raja Aram yang pada waktu itu menaklukkan banyak negara tapi ternyata kalah dengan Daud. Sehingga Tou Raja Hamat yang tadinya harus membayar upeti kepada Hadadezer sekarang tidak mau membayar upeti kepada Hadadezer dan menaklukkan dirinya di bawah Daud, ya. Jadi di sini kita melihat dia mengucapkan selamat kepada Daud karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah sebab Hadadezer sering memerangi Tou. Dan Yoram membawa barang-barang perak, emas, dan tembaga, berarti mempersembahkan hadiah kepada Daud, ya, dan menunjukkan mereka menaklukkan diri kepada Daud. Ayat 13 dan 14, demikianlah Daud mendapat nama, ya, Tuhan membuat nama Daud menjadi masyhur. Dan ketika ia pulang, ia menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Dan tadi kita sudah mengatakan di bagian akhir ayat 14, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Tapi juga kita melihat ayat 11 dan 12. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan bersama-sama perak dan emas yang berasal dari segala bangsa yang ditaklukkannya, yakni perak dan emas dari orang Aram, dari orang Moab, dari Bani Amon, dari orang Filistin, dari orang Amalek, dan dari jarahan yang dirampas dari Hadadezer bin Rehob Raja Zoba. Daud mempersembahkan barang-barang rampasan kepada Tuhan, ya. Sehingga di dalam bagian yang Daud adalah orang yang sesuai dengan hati Tuhan, ya, a man after God's own heart, kita melihat dia berkabung bahkan atas kepemimpinan yang lama walaupun pemimpin itu jahat terhadap dia. Tetapi bagi dia melihat gambaran besarnya itu adalah perkabungan, kekalahan untuk Israel. Jadi dia tidak senang kalau Saul harus mati, karena bagi dia yang lebih dia pentingkan adalah Israel kalah dan dia berkabung untuk itu, ya. Sehingga kita bisa melihat seorang yang lebih mementingkan kerajaan Tuhan, kerajaan Allah daripada keuntungan diri.
dan dia memakai emosinya untuk kemudian menuliskan Mazmur ya, dan di sini kita melihat disiplin kesedihan. Ini juga merupakan teladan yang perlu kita lakukan. Tetapi yang sangat penting adalah kita melihat bahwa dia menjadi raja semata-mata dengan cara Tuhan dan waktu Tuhan. Daud tidak pernah mengklaim dirinya sebagai raja, adalah orang-orang Hebron yang pertama-tama menjadikan dia raja atas Yehuda. Dan setelah Isboset mati, orang-orang tua-tua Israel yang mengangkat Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Dan begitu dia merebut Yerusalem dan memindahkan ibu kota ke Yerusalem, dia membawa tabut ke Yerusalem karena dia mau mengajarkan kepada rakyat bahwa Tuhanlah raja utama mereka. Ya, sehingga tidak mengherankan Tuhan kemudian mengadakan perjanjian dengan Daud, dan perjanjian itu adalah perjanjian yang bersyarat. Kalau keturunan Daud tidak taat, Tuhan akan memberikan cambuk, tapi juga perjanjian yang tidak bersyarat bahwa kerajaan itu akan kokoh untuk selama-lamanya. Dan tentu saja kita harus lihat saudara ya, kerajaan Daud adalah kerajaan Allah. Saya tunjukkan 1 Tawari 28 ayat 5. Daud mengerti sekali kerajaannya adalah kerajaan Allah, karena memang ingat ya, raja utamanya adalah Allah. Daud dan keturunannya hanyalah raja manusia yang menjadi wakil Allah. 1 Tawari 28 ayat 5. Dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikarunikan Tuhan kepadaku, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Daud mengerti sekali kerajaannya adalah kerajaan Allah ya. Karena itu kenapa dia memindahkan tabut ke Yerusalem. Tapi dalam pemindahan tabut ada prinsip yang sangat penting, motivasi yang baik saja tidak cukup, motivasi yang baik sangat penting, tapi harus diimbangi dengan cara yang benar. Oke, apakah ada pertanyaan? Oh saudara, nanti kita 2 minggu ini tidak ada kelas ya, kita ada lagi tanggal 24 dan 31. Oh oke. Baik Ibu Inawati. Ya, pertama ini ada satu pertanyaan tadi. Pertanyaannya adalah, tadi dikatakan bahwa Daud walaupun sudah tahu orang yang dipilih Tuhan, tapi dia tidak langsung menjadikan dirinya raja bagi keseluruhan Israel. Dia menunggu cara Allah sendiri. Bagaimana dengan kehidupan alumni, Bu? Apakah kita juga dalam karir tidak perlu terlalu ambisius untuk mengejar karir atau ambisius menjadi pemimpin? Bagaimana membedakan mengejar sesuatu atau membiarkan Tuhan yang bekerja? Ya, itu pertanyaannya. Perlu berusaha sebaik mungkin, ya. Kita perlu berusaha sebaik mungkin, tetapi kemudian jangan sampai memakai cara-cara yang tidak benar. Karena itu Daud tidak pernah menunjukkan pemberontakan, bagi dia itu adalah cara yang tidak benar. Jadi kita harus membiarkan Allah dengan cara yang benar, misalnya mengangkat kita, tapi kita tentu saja harus berupaya sebaik mungkin. Saudara tahu nggak itu ya? Dulu ketika Daud di Ziklag yang mengalahkan banyak orang, ya mengalahkan banyak musuh-musuhnya, dan juga ketika terakhir kan suatu waktu keluarganya kan diambil oleh orang Amalek, tetapi atas anugerah Tuhan berarti dia bisa mendapatkan jarahan-jarahan kembali. Saudara tahu nggak, dia tidak menyimpan semua jarahan. Tentu saja ada yang dibagi atas untuk anak buahnya, tapi dia juga mengirimkan ke banyak tua-tua, ya, ke banyak tua-tua, terutama tua-tua Yehuda. Tentu saja, maksudnya daerah-daerah, tentu saja karena mungkin itu ada juga barang-barang jarahan, maksudnya musuh jarah dari mereka. Tetapi juga saya rasa ini adalah cara Daud supaya menunjukkan kepada mereka dia akan menjadi pemimpin yang baik, dan salah satu tempat yang dia berikan adalah Hebron. Ya, sehingga saya tunjukkan misalnya 1 Samuel 30. 1 Samuel 30 dari ayat 26 diberikan judul, Daud mengirimkan pemberian kepada para tua-tua di Yehuda. Ketika Daud sampai ke Ziklag, dikirimnyalah sebagian dari jarah itu kepada para tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan. Yakni kepada yang di Betel, kepada yang di Ramot, di tanah selatan, kepada yang di, pokoknya banyak sekali, dan terakhir 31 kepada yang di Hebron, dan kepada segala tempat di mana Daud dengan orang-orang yang mengembara. Jadi kalau nanti tua-tua Hebron menjadikan dia raja, masuk akal enggak?
Masuk akal enggak? Masuk akal. Dulu Daud sebelum jadi raja saja sudah menunjukkan kemurahan hati yang luar biasa. Jadi kita perlu berusaha sebaik mungkin, ya, tetapi bukan dengan cara yang tidak benar, ya. Jadi kita ya seharusnya memang bergumul apa yang Tuhan mau kita lakukan, dan kita harus berusaha secara mungkin. Tapi saya rasa kalau sampai kita berusaha yang kalau perkataan pengkhotbah mencoba menggapai 2 genggam, nah itu sudah keterlaluan. Karena yang Tuhan kehendaki kita adalah 1 genggam. Nah, bagaimana kita tahu kita itu sedang mencari 1 genggam, ya, yang memang milik kita, atau 2 genggam? Nah, sekali lagi, kalau kita sudah sampai mengorbankan yang tidak perlu, mengorbankan keluarga misalnya, ya, mengorbankan apa yang seharusnya menjadi tugas kita di gereja, ya, atau melakukan hal-hal yang tidak benar, berarti kita sudah mencoba mencapai 2 genggam, ya. Jadi untuk itu, untuk masing-masing ya harus bergumul dengan Tuhan lah, ya. Apa yang Tuhan mau kita lakukan, kita harus berusaha sebaik mungkin, tapi ada yang namanya terlalu berusaha. Ya, jadi jangan sampai terlalu berusaha, tapi bukan berarti tidak berusaha sebaik mungkin. Oke, masih ada pertanyaan? Terima kasih Ibu Ina. Iya. Oke, ada lagi ini Ibu Ina, mungkin langsung dibacakan terlebih dahulu ya, saya bacakan. Ibu Ina, apa yang menyebabkan Daud bisa menanti saatnya Tuhan yang menjadikan raja? Mengapa di lain pihak Daud mencari jalan sendiri waktu mengambil Batsheba menjadi istrinya? Itu hanya menunjukkan memang kadang-kadang ada hal-hal kita tidak peka, ya. Dalam hal itu saya rasa karena dia pernah memotong punca jubah Saul, di mana itu diartikan dia pernah mencoba merebut kedudukan raja dan Tuhan menegur dia. Hatinya berdebar-debar, dan kemudian dia tahu bahwa Tuhan tidak berkenan dengan apa yang dia lakukan. Kalau menurut saya itu. Jadi dia kemudian sadar Tuhan tidak berkenan dia mencoba merebut kedudukan raja. Karena itu dia sekarang mencoba menjadi raja dengan cara Tuhan. Ya, tapi kenapa dia tidak peka? Ya sekali lagi, ya, kita itu bisa peka dalam hal-hal tertentu, bisa tidak peka dalam hal-hal tertentu, ya. Dan kelemahan Daud perempuan kelihatannya itu adalah salah satu kelemahannya kelihatannya, ya, karena itu dia cukup banyak istri. Baik Ibu Ina, ya gimana Pak Budiono, kalau ada nanti bisa langsung, kalau ada yang ingin ditanggapi juga bisa langsung menanggapi. Berikutnya, ini ada lagi pertanyaan Ibu. Pada masa tuanya, Salomo menjauh dari Tuhan dan menyembah alih-alih Allah-Allah bangsa lain, sehingga kerajaan dikoyakkan. Di akhir hidupnya, apakah Salomo mendapatkan pengampunan atau keselamatan dari Tuhan? Kalau soal selamat, kalau dia memang selamat ya pasti selamat, ya. Dan saya yakin dia adalah orang yang selamat dong. Tuhan sampai memilih dia mendirikan Bait Allah. Dan Salomo kan diberikan nama Tuhan Yedija, yang dikasihi Yahweh. Jadi nggak mungkin dia orang yang tidak selamat. Nah, saya yakin dia bertobat, ya, karena Tawari tidak menceritakan tentang penyembahan berhalanya, ya. Jadi Tawari menggambarkan Daud Salomo dengan yang lebih ideal, ya, sehingga tidak menceritakan tentang dosa Daud dengan Batsheba dan tidak menceritakan dosa Salomo, sehingga harusnya digambarkan dia bertobat. Saya malahan berpikir setelah dia bertobat kemungkinan dia menuliskan kitab pengkhotbah, ya. Jadi dalam hal itu saya sih lebih melihat bahwa dia bertobat lah. Harusnya orang yang begitu berhikmat setelah ditegur Tuhan masa tidak bertobat sih? Dia kan ditegur Tuhan, dan Tuhan mengatakan hukumannya adalah Tuhan akan mencabik kerajaannya. Kayak nggak masuk akal kalau masih nggak bertobat setelah ditegur Tuhan seperti itu. Ya, oke. Baik Ibu Ina, terima kasih. Teman-teman ada yang ingin kembali bertanya atau mungkin ada yang ingin menambahkan, ada yang ingin sharing mungkin dari apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Inawati terkait 2 Samuel ini. Boleh teman-teman untuk menuliskan kembali pertanyaannya di kolom chat, ataupun bisa juga langsung open mic-nya, bisa dibuka mikrofonnya dan bisa langsung men-sharingkannya. Ada Oke, Pak Arisman. Jadi kalau memang nama Tuhan itu mulai dari Mesir udah ditakutin bangsa-bangsa lain sebenarnya. Nah, terus Raja Daud disetujui oleh Tuhan kita Yehova itu
berperang terus menang terus. Ternyata begitu udah menang, Tuhan tidak mengizinkan dia mendirikan bait suci tadi. Nah, pertanyaan gini Bu, apakah ini ada di sini hukum moral? Apa gimana? Kok nggak bisa langsung dia? Padahal Tuhan menyetujui kan itu. Dia menyetujui perang menang kembali, Tuhan berperang. Dunia-dunia lain udah takut sama benar seperti bilang tadi, sudah menguasai di sana di Timur Tengah sana. Nah, kembali tadi gimana Bu? Kalau saya bilang bukan soal moral ya, jadi bukan soal Daud salah. Karena kan saya tunjukkan bahwa Tuhan yang berperang bagi Daud. Tapi memang tidak cocok. Orang yang banyak berperang dan banyak membunuh bagi Tuhan tidak cocok mendirikan bait Allah. Jadi kadang-kadang bukan soal moral tapi soal kecocokan. Jadi dalam hal ini ya tidak cocok lah orang itu yang tangannya berlumuran darah, kata Tuhan, mendirikan bait Allah. Jadi ya menurut Tuhan itu tidak cocok. Tapi karena kita tahu bahwa yang berperang bagi Daud, yang memberikan kemenangan adalah Tuhan, jadi kita tidak boleh menganggap bahwa Daud salah di dalam melakukan peperangan-peperangan itu. Ya, jadi hanya tidak cocok, itu aja. Atau ada di sini mengenai etikanya gitu, atau kekudusan gitu. Ya, bukan saya rasa dosa maksudnya ya, bukan dosa maksudnya ya. Tidak cocok orang yang banyak berperang mendirikan bait Allah. Menurut Tuhan tidak cocok, itu aja. Karena kan Tuhan yang menentukan dan tidak ada sama sekali Taurat Musa berbicara tentang orang seperti apa yang boleh mendirikan bait Allah. Sama sekali tidak ada. Jadi kita tidak diberitahu. Kan dia begitu rindu banget mendirikan bait suci itu buat Tuhan sebenarnya, tapi Tuhan dikasih ke anaknya. Secara teologi ya, memang digambarkan nanti puncak kejayaan Israel adalah pada masa Salomo. Dan memang masuk akal karena itu bait Allah didirikan oleh Salomo karena kalau kita melihat raja keturunan Daud dan bait Allah yang mewakili Tuhan, Alkitab menggambarkan berjaya bersama-sama dan runtuh bersama-sama. Jadi Israel itu mencapai puncak kejayaan pada zaman Salomo, masuk akal bait Allah didirikan pada waktu itu. Karena itu nanti ketika kerajaan Yehuda dihancurkan, bait Allah juga dihancurkan. Jadi secara teologi juga cocok. Ya. Jadi Bu, sedikit lagi. Ini kemarin sebelumnya ini pikiran saya kepada suaminya Batseba. Saya pikir itu sebenarnya, tapi nggak mungkin ya. Saya pikir itu rumah darah karena suaminya dibunuh. Berlumuran darah berkaitan dengan perang kan? Nggak selama situ ya. Ya. Oke, makasih. Oke. Ya, terima kasih Pak Arisman. Yo. Ya, ini kembali masih ada beberapa pertanyaan lagi, Bu Ina. Yang pertama, Bu Ina, apakah keturunan Daud sampai ke Tuhan Yesus lewat dari istri Batseba? Nah, kalau Matius mengatakan begitu kan, ya Salomo itu kan dari Batseba, ya, dan memang Matius 1 walaupun tergantung bagaimana kita melihat silsilah Matius. Kalau saya melihat silsilah Matius lebih ke arah mungkin bukan keturunan secara biologis, Lukas mungkin adalah keturunan biologis, sedangkan Matius lebih mau menggambarkan bahwa Yesus memang berhak atas tahta pemerintahan Daud. Karena itu Matius lebih menunjukkan semua raja-raja baru sampai pembuangan. Di Lukas dari Daud langsung Nathan, bukan Salomo. Jadi kelihatannya Lukas mungkin mau menekankan biologis daripada Yesus ya. Ada yang mengatakan Lukas itu mengatakan silsilah Maria, tapi saya lebih memilih kalau Lukas itu kelihatannya biologi keturunan biologis Yesus sampai Yusuf gitu kan, sedangkan Matius lebih menggambarkan jadi pewaris tahta dan mau mengatakan bahwa Yusuf berhak mewarisi tahta Daud. Oke, iya Bu. Ini berikutnya ada lagi. Biasanya yang menggantikan raja adalah anak sulung. Nah, kenapa bukan anak sulung Daud yang menjadi raja? Kenapa Salomo yang adalah anak dari Batseba, istri Uria? Nah, kelihatannya Tuhan memang dengan sengaja sering tidak memilih anak sulung ya. Kita tahu bahwa Ishak pun secara teknis bukan anak sulung, Yakub yang dipilih juga bukan anak sulung ya. Kemudian dari anak Yakub yang dipilih menjadi pemimpin adalah Yehuda, anak nomor 4, dan yang dipilih mendapatkan 2 tanah adalah Yusuf ya, yang anak nomor 11. Jadi kelihatannya dengan sengaja Tuhan sengaja tidak memilih anak sulung untuk menunjukkan itu adalah anugerah. Kalau anak sulung itu akan beranggapan berhak.
Ya, sedangkan kalau yang dipilih bukan anak sulung menunjukkan anugerah. Tapi memang di dalam dunia kuno seorang ayah berhak untuk memberikan hak kesulungan bukan kepada anak sulung. Jadi seorang ayah memang dalam dunia kuno berhak memberikan hak kesulungan bukan kepada anak sulung, dan raja berhak untuk memberikan tahta bukan kepada anak sulung. Ya, jadi kita tahu bahwa dalam kerajaan-kerajaan bangsa lain juga tidak selalu kok anak sulung yang menjadi raja. Oke, Bu. Ya, nah berikutnya lagi nih Bu, ada pertanyaan, Ibu Ina siapa penulis Tawarik dan Raja-Raja 2? Nah, Raja-Raja ditulis oleh orang yang ada di pembuangan, kita tidak tahu siapa, begitupun Tawarikh ya. Ada yang menganggap Esra yang menulis Tawarikh karena akhir Tawarikh dengan permulaan Esra sama, tapi para ahli sekarang sudah tidak menganggap hal yang sama ya. Jadi kita tidak tahu siapa penulis Tawarikh dan Raja-Raja, tapi yang pasti penulis Raja-Raja ada di dalam pembuangan di Babel, sedangkan penulis Tawarikh adalah sudah kembali dari pembuangan, cuman kita tidak tahu siapa. Oke ya. Nah, ini ada lagi Bu yang bertanya mengapa Tuhan berkenan kepada persembahan hasil jarahan perang. Apakah hal ini tidak menunjukkan bahwa Tuhan berkenan kepada tindakan kekerasan? Memang itu perangnya Tuhan kok, Tuhan yang memberikan kemenangan, dan memang di dalam dunia kuno bangsa yang menang menjara ya masuk akal kalau itu dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan tetap memakai kekerasan. Saudara, di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, kekerasan itu perlu untuk menegakkan keadilan. Tergantung kekerasan yang bagaimana. Tuhan juga menyelamatkan umat dari Mesir itu dengan kekerasan. Betul nggak? Memberikan tulah kepada Allah-Allah Mesir. Tuhan Yesus menyelamatkan kita juga dengan kekerasan, berperang dengan kerajaan iblis. Kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib itu karena berhadapan dengan Allah. Dia harus menebus dosa-dosa kita, yang membayar dosa-dosa kita kepada Allah. Tapi gambaran dengan kerajaan iblis adalah Tuhan Yesus berperang. Karena itu digambarkan dia mengusir roh-roh jahat dari orang-orang yang kerasukan. Jadi di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, kekerasan penting untuk menegakkan keadilan. Jadi kekerasan tidak selalu salah. Oke. Justru itu mau menunjukkan keadilan ya Ibu ya. Untuk menegakkan keadilan mau tidak mau. Oke. Ya, teman-teman ada lagi yang ingin bertanya ataupun mungkin ada yang ingin sharing? Ya, boleh Pak Eli, silakan. Justru ini yang itu masalah kekerasan tadi Bu. Jadi mungkin kayaknya perlu penjelasan ini bagaimana dengan saudara-saudara kita yang melegitimasi kekerasan itu menjadi dasar mereka untuk melakukan sesuatu, khususnya di negara-negara seperti kita atau di negara-negara lain, dan ini dampaknya jadi kebablasan jadinya Bu. Gimana kita menjelaskan hal seperti ini? Bisa disalahgunakan. Jadi hanya karena ada yang menyalahgunakan kekerasan bukan berarti kekerasan tidak boleh dilakukan. Semua negara juga menegakkan keadilan atau menegakkan itu dengan kekerasan. Karena itu kenapa negara ada tentara, negara ada polisi. Betul nggak? Karena apa? Namanya manusia berdosa, keadilan dan kebenaran pun mau tidak mau harus ditegakkan dengan kekerasan. Bukan berarti semua kekerasan benar. Tentu saja kekerasan yang memang berhak untuk, misalnya pemerintah yang berhak untuk menegakkan keadilan, misalnya karena itu polisi boleh menembak penjahat. Nah, tetapi kan kita yang orang awam tidak boleh dong, karena itu kekerasan yang memang ada otoritasnya dong yang boleh dilakukan. Jadi dalam hal ini bukan berarti semua kekerasan benar, tapi kekerasan juga diperlukan untuk menegakkan keadilan. Ya, jadi memang saya bukan mengatakan bahwa semua kekerasan baik. Dan juga kita tidak bisa hanya karena ada orang-orang yang menyalahgunakan kekerasan, kemudian kita menganggap semua kekerasan tidak baik. Poinnya Bu, karena mereka mengatasnamakan kekerasan itu atas nama agama gitu.
kepercayaan yang mereka. Mengatasnamakan agama memang tidak selalu benar. Karena itu kita menganggap kekerasan perang salib itu salah. Karena apa? Karena tidak boleh dong memaksa orang untuk misalnya menjadi orang Kristen. Jadi kita menganggap, misalnya saya sendiri menganggap perang salib itu salah. Tapi kekerasan misalnya ketika Nazi menyerang negara-negara dan negara-negara kemudian berperang melawan Nazi. Kekerasan yang benar atau salah? Itu adalah kekerasan yang benar. Karena itu memang harus ditinjau dong, kekerasan yang mana adalah kekerasan yang benar. Dan sedangkan misalnya ya kita berbicara tentang orang misalnya langsung menyerbu ya agama lain, tidak boleh dong. Itu bukan kekerasan karena kan kekerasan yang benar. Ini kan adalah negara yang berhukum. Kita tidak boleh dong satu kelompok bertempur dengan kelompok yang lain. Itu kan tidak diperbolehkan. Kan itu sekali lagi kita harus meninjau kekerasan yang mana boleh dilakukan dan kekerasan mana yang tidak boleh dilakukan. Tentu saja tidak semua kekerasan adalah benar, tapi juga tidak semua kekerasan adalah salah. Kekerasan yang boleh dilakukan adalah pemerintah yang sah, yang kemudian bisa berperang dengan negara yang misalnya menyerang negara kita, atau di dalam menegakkan keadilan misalnya. Berarti secara teologis juga sebenarnya pemerintah melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap komunitas atau terhadap pribadi-pribadi tertentu dalam konteks negara NKRI saat ini sah dong Bu ya? Selama itu tidak melanggar, ya kan ada hukum-hukumnya sendiri. Polisi tidak boleh sembarang menembak dong. Tapi kalau misalnya Densus 88 ketika berhadapan dengan teroris yang punya senjata, boleh nggak menembak mati? Ya jelas boleh. Jadi tergantung dong Pak setiap situasi. Karena itu polisi pun ada hukum-hukumnya kapan mereka boleh menembak, betul enggak? Tetapi kalau misalnya penjahat-penjahat yang membahayakan nyawa dan polisi kemudian menembak mati, sah dong. Lalu kalau begitu Bu, kita sebagai orang Kristen gitu ya di dalam konteks negara kita yang beragam saat ini, usaha apa yang kita lakukan ya? Sebenarnya itu kekerasan itu bukan menjadi sesuatu yang dikedepankan gitu. Jadi apakah dalam hubungan tanggung jawab kita kepada pemerintah atau kepada komunitas yang ada di lingkungan kita gitu? Apa yang kita sebagai rakyat yang tidak boleh melakukan kekerasan dong Pak. Ini adalah negara hukum. Kalau ada apa-apa, kita harus kemudian melaporkan dan meminta bantuan kepada pemerintah. Sebagai rakyat jelata, sama sekali kita tidak boleh melakukan kekerasan. Kecuali kita bela diri karena diserang. Nah, itu lain. Itu namanya bela diri. Ya enggak. Tapi kalau tidak, ya memang sebagai rakyat jelata, kita tidak boleh melakukan kekerasan. Oke, makasih Bu. Ya, terima kasih Pak Eli dan terima kasih juga Ibu Inawati. Ini kembali ada pertanyaan lagi di kolom chat kita. Pertanyaannya adalah, apakah kemasyhuran dan kekayaan Salomo berasal dari hasil kemenangan peperangan Raja Daud, sehingga Salomo terlena dan jatuh dalam dosa meskipun akhirnya dia bertobat? Tidak, karena kan memang kalau untuk pembangunan Bait Allah itu adalah dari Daud ya. Tetapi kalau kita membaca satu raja-raja, Salomo itu pinter cari duit, dia berbisnisnya luar biasa tuh sampai kemudian bergabung dengan raja lain begitu. Kayaknya Salomo pinter cari uang tuh. Ya, jadi bukan karena Daud kalau soal kekayaan, soal walaupun mungkin dalam hal dia mendapatkan upeti, betul itu adalah hasil Daud karena semua raja membayar upeti kepada dia, tapi satu raja-raja menggambarkan Salomo juga bisnisnya luar biasa, dia tuh bisa menghasilkan emas yang banyak sekali. Jadi kalau saya bilang bukan karena Daud, awalnya mungkin ya, dan upeti-upeti itu ialah hasil kerja Daud, tetapi Salomo juga menghasilkan banyak sekali uang. Oke. Ya, terima kasih Ibu. Ya, teman-teman, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 9, ini menandakan kita harus mengakhiri sesi yang pertama ini. Ya, terima kasih banyak untuk setiap pemaparan yang sudah Ibu Inawati berikan tentang 2 Samuel di sesi pertama ini, dan terima kasih juga teman-teman untuk diskusinya yang membuat pertemuan malam ini juga menjadi hidup. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari juga dari kisah Daud di 2 Samuel ini. Dan kita ada satu pertanyaan lagi mungkin Bu ya. Ada satu lagi nih yang bertanya, boleh Ibu Inawati ya sebelum kita tutup.
Ya, pertanyaannya adalah, Bu, kalau sebagai warga negara diminta ikut perang bela negara, padahal kita sebagai rakyat biasa tidak mengerti masalah politik negara, dan pemerintah kita bukan orang Kristen, apakah kita tetap bisa ikut perang? Ya dong, tergantung memang. Kalau misal kita disuruh menyerang negara lain, nah mungkin kita anggap salah. Tapi kalau kita tahu memang negara kita sedang diancam, diserang, iya dong, sebagai orang Kristen pun kita adalah warga negara yang seharusnya membela negara kita. Jadi tentu saja tergantung ya. Jadi sekali lagi kalau disuruh menyerang negara lain itu berbeda. Tapi kalau kita disuruh membela negara kita yang sedang diserang, jelas kita harus membela. Ya, itu bagian dari kita juga ya berarti ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih juga Ibu Inawati. Terima kasih untuk rekan-rekan alumni semuanya yang sudah hadir di GCLC pada malam hari ini. Kita akan kembali bertemu lagi 2 minggu lagi ya, Ibu. 3 minggu berarti. Tanggal 24. 3 minggu lagi ya. Oh ya, tanggal 24, betul-betul. Tanggal 24 Maret lagi kita akan bertemu. Teman-teman, boleh teman-teman sudah mendapatkan materi yang dikirim, baik itu di grup WhatsApp, ataupun kalau bagi yang belum juga boleh nanti meminta kepada pengurus, sehingga nanti boleh kembali dipelajari. Dan saat ini kita akan menutup ya, Ibu, untuk sesi yang pertama, meminta Ibu Inawati untuk menutup GCLC kita pada malam hari ini. Ya, kami bersyukur kami boleh melihat sebagian dari 2 Samuel, dan kiranya apa yang dilakukan Daud yang perlu kami teladani itu juga boleh menjadi hal-hal yang perlu kami gumulkan, karena mungkin itu juga merupakan bagian yang Tuhan mau kami lakukan. Karena itu Tuhan, kami berdoa setiap kali kami membaca firman bukan hanya mengerti kisah-kisah sejarah, tetapi kami mengerti prinsip-prinsip yang diajarkan dan kami boleh mengaplikasi dan menerapkannya di dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya juga terus memberkati dan menuntun setiap kami, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.